Pak, ada amanah dari Pak Haji Rahmat Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dilihat besar kecilnya ya Pak ya. Amin. Mohon diterima Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin ya robbal makin alamin. maju, Amin ya makin robbal maju. alamin. Senangnya orang. Itu Terus kan, Pak, misalkan nih Bapak menikah ya Pak ya sama wanita ya. ya, Terus bapaknya terlalu kuat gitu sampai wanita itu minta cerai, ada nggak Pak? ada. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Sekarang saya akan berkunjung ke rumah Bapak Kaannya yang tinggal di tengah sawah. Dan Bapak Kaan tersebut sudah pernah menikah 86 kali. Nah sekarang Bapak Kaan tersebut sudah menikah lagi, jadi semuanya 88 kali teman-teman. Nah saya jadi penasaran ya, anaknya itu ada berapa gitu. Nikah udah banyak, terus anaknya ada berapa gitu kan. Nah pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya, yuk simak terus videonya sampai tuntas. Mohon maaf ya, di vlog kali ini saya memakai topi teman-teman. Soalnya ini rambut saya gini teman-teman, jadi apa ya, saya itu di sekolah disuruh potong rambut teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang saya potong juga ya, jadi saya malu gitu kalau nggak pakai topi teman-teman. Kondisi jalan menuju rumah Bapak Kaan tersebut harus melewati rumput-rumput pesawahan yang seperti ini teman-teman. Ini habis hujan ya, malahan ini masih gerimis. Ini masya Allah, ini tanahnya sangat licin sekali gitu. Sampai-sampai saya harus berjalan dengan ekstra hati-hati teman-teman. Soalnya ini kalau saya melenger dikit, ini insya Allah saya bakal terpleset gitu. Nah, kalau nggak percaya ya, nih. Nah, itu pemukiman warga teman-teman di sebelah sana ya. Pemukiman warga, dan saya melewati ke sebelah sana teman-teman. Dan harus jalan lagi jauh gitu. Dari sini itu harus memakan waktu kira-kira 20 menit lah. 20 menitan lagi. Kalau jalannya santai seperti ini gitu. Tapi kalau jalanannya cepat gitu ya, lari, itu insya Allah 5 menit pun nyampe teman-teman. Ini mau lari juga kan, ini emang tanahnya licin teman-teman. Jadi susah juga gitu buat lari. Nah teman-teman, pokoknya ikutin terus ya jejak Pedesaan Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya juga ini beginian tuh ya, bikin vlog hujan-hujanan gitu kan. Ini demi teman-teman semuanya. Nah pokoknya teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak. Cukup like, comment, and subscribe agar saya semangat bikin konten menarik lainnya. Kita lanjut aja ya nanti kalau udah nyampe rumah Bapak Kaan. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, sekarang saya sudah hampir sampai ke rumah Bapak Kaan. Nah sekarang kita lihat ya, Bapak Kaannya ada di rumah atau enggak nih. Ini jalanannya sangat becek sekali teman-teman, dan licin banget gitu. Nah kita tanya ini sama teman saya ya, reaksinya gimana gitu, perjalanan yang agak lumayan jauh gitu ya, dari perkampungan sebelah sana tadi menuju ke sini gitu. Nah kita sapa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik.
meskipun ini teman saya, kalau nanya kabar mah nggak ada salahnya mungkin ya. Nah, reaksi adek gimana nih perjalanan dari sana itu menuju ke sini gitu? Ya, lumayan sih capek. Oh capek, apalagi ini hujan gitu ya, jadi agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya perjalanannya. Nah, kita langsung aja lihat ke rumah si bapak kaannya tersebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik deh. Nah teman-teman, sekarang saya nih udah adanya si bapaknya di halaman rumahnya gitu ya Pak ya. Iya. Ini sedang apa Pak? Ini sedang ngopi ini apa itu rebus kacang. Rebus suuk kalau bahasa sini mah ya Pak ya. Busuk Garuda nih. Saya nggak ditawarin Pak. Ya, kalau mau boleh. Kalau mau boleh katanya teman-teman. Nah buat teman-teman, jadi makanan ini mah udah nggak aneh lagi ya, di kota juga ada ya Pak ya. Banyak di kota. Cuman apa? Kalau di kampung mah ini buat mengganjel gitu ya Pak ya. Mengganjel perut ya. Jadi gimana ya? Kalau misalkan belum ada nasi mah jadi bisa makan ini dulu ya Pak ya. Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Boleh, boleh. Nanya apa ya? Bapak tadi kok saya dengar gitu di dalam ada suara cewek itu Pak. Sekarang udah balikan lagi sama istri yang dulu. Oh, Udah balikan kawin lagi sama istri yang dulu. Kira-kira 15 atau 12 hari gitu ya. Kawin lagi. Balik lagi tuh kasihan sama anak. Ya. Terus Bapak istrinya itu sekarang dibawa ke sini gitu. Ikut ke sini dulu. Ikut ke itu sini. belum itu cuman sebentar-sebentar. Hmm. Kalau saya mau ya baru diambil ke sini. Ya. Kalau nggak mau udah ditaruh di situ di Marga Jaya. Ya. Terus anak-anaknya di mana Pak? Anaknya di desa ini ada 2. Hmm. Di Kalimantan 1, terus di Marga Jaya 1, di daerah Borogojol 1, terus di desa Borogojol juga itu di komplek Cibulan 1, terus di Ciguha 1, Ciguha Ciamis. Terus ini yang balikan lagi sama Bapak itu istri keberapa Pak? Istri ke 85, Ke-85. sekarang ke 87 sekarang. Oh sekarang mah udah 87, tadinya 86 ya Pak ya. Cuman karena balikan lagi sama istri yang sekarang, Ya. jadi menambah gitu jadi 87. Meskipun itu balikan lagi ya Pak Ya, ya. itu kawin Rujuk lagi kok. ya rujuk lagi tapi ya sama aja kawin ya Pak ya. Kalau nggak kawin mah satu. Ya Pak, ngomong-ngomong nih, anak Bapak itu ada berapa Pak? 7 7. orang. Dari istri yang ini. Dari 6 istri. Dari 6 istri. Ya. Yang lainnya satu-satu, yang dari desa sini 2, dari 1 ibu 2 anak. Itu totalnya semuanya ada berapa Pak? 7. 7 orang dari 6 ibu. Soalnya ini kemarin banyak yang komentar ya Pak ya. Ya. Istri Bapak kan ada 86 waktu kemarin mah ya Pak. Kemarin. 86. Bukan istri sih tapi mantan istri ya. Mantan istri kalau Ya. istrinya lagi di Mantan istrinya ada 86. Nah, banyak yang komentar itu anaknya ada berapa katanya. Terus kalau misalkan katanya bapaknya udah nikah 86 kali, terus dari satu istri satu anak udah banyak gitu Ya, anak udah Bapak. banyak. Gitu udah banyak. Apalagi nih yang dari sini 2 ada juga yang 3. Yang 3 yang dari Sumedang itu 3 cuman meninggal semua. Yang dari Kirisik itu selama 2 tahun itu 3 keguguran, meninggal sesudah lahir juga, nggak ada yang hidup. Ya barangkali kalau bahasa baragajul itu buat orang-orang anak yang nggak baik, mendingan meninggal aja. Rupanya itu sayanya kan lagi nggak baik dulu. Iya. Kalau sekarang mah insya Allah kalau sekarang. Oh, dulu mah bapaknya juga lagi Ya saya terima nggak itu baik. ya Pak ya, mungkin belum ada pemikiran buat lebih Nah, baik lagi gitu ya. belum. Tapi orang mah gitu Hmm, ku seiringnya waktu juga bakalan berubah ya Pak. insya Allah. Nggak bakalan begitu aja gitu Berubah ya. dengan sendirinya. Iya. Dengan sendirinya deh. Jadi orang mah nggak bisa dipaksa buat berubah ya Pak ya. Ya, nggak Nantinya juga kalau udah sadar mah bisa. Kalau dia udah juga pasti waktunya, kalau iya. udah waktunya itu sadar dengan sendirinya. Iya, jadi jangan mentang-bentang bapak ini nikahnya banyak Nah,
Itu Terus? amit-amit orang itu nikahnya udah 87 misalkan. Iya. Itu amit-amit, itu jangan. Itu menghakimi orang yang dia bukan haknya. Iya. Nah, Betul, itu yang haknya itu ada yang di atas. Iya. Kalau di dunia itu pemerintah, kalau saya nggak berdasarkan hukum, nggak berdasarkan syariah agama, itu udah ditangkap. Iya, betul, Kok mempermainkan istri? Bukan Iya. mempermainkan kalau saya. Kalau saya murah cerai, murah kawin. Iya. Kalau udah demen sama istri, kawin. Kalau udah nggak demen, ada obatnya, dicerai. Gitu. Jangan Pak. sampai terkatung-katung, diikat, nggak dikasih makan. Iya. Ya cek bahasa Sunda mah dicangcang teh, dikungkung teh, diawur dicangcang teh, diparaban itu kata bahasa Sunda. Kalau bahasa nasional itu bukan itu. Nah daripada gitu mendingan satu hari, kalau udah nggak suka baru satu malam udah saya cerai besok. Iya. Terus Pak, selama Bapak menikah itu ya Pak ya, kan udah 87 kali tuh. Nah Bapak pernah nggak misalkan sama istri gitu ya, Bapak sedang menikah sama satu istri misalkan. Ya. Nah terus Bapak malah ke cewek lain gitu. Kawin lagi. Heeh. Sering. Jadi Mulai- nyandung gitu kalau Nah, bahasa Sindinya mah ya Pak ya. Ngamadu. Iya, ngemadu bahasa Ngamadu Indonesianya kalau mah. bahasa Jakarta. Jadi candung itu sering. Melainkan yang ini dia tahu enggak, suka dibohongin istri yang ini. Padahal aku mau kawin sama orang jauh misalkan. Ya, bilang sama dia mau cari duit gitu. Iya. Padahal aku kawin sama orang lain. Ini kalau nggak salah tinggalin kawin sama saya di Madu itu 4 kali. 4 kali. Orang yang ini nih, yang istri yang ada di sini nih, Iya. 4 kali di Madu. Cuman dia nggak tahu kali. Terus itu Bapak menikah sama sebanyak wanita itu ya Pak ya? Ya. Terus itu emang semuanya sekabupaten atau ada yang luar provinsi gitu? Enggak, melainkan dari Ciamis, dari Tasik, kebanyakan dari Majalengka dan Sumedang. Itu yang dari Garut ada. Terus? Melainkan kalau dia pada ingat melihat ini, kalau masih hidup mantan saya pasti dia tahu. Wah ini mantan saya cuma orang yang gak baik pasti gitu. Iya, padahal emang udah takdirnya mungkin Nah, sama Allah udah juga takdirnya. digituin ya Pak ya. Bukan kemauan. Bukan kemauan sendiri. Soalnya kan udah dari lahir sampai sekarang juga sama Allah udah ditakdirin buat. dikasih takdir. Heeh. Ya misalkan begini, yang pejabat yang baik diharuskan, ditakdirkan sama Tuhan harus korupsi, itu dia padahal tahu korupsi itu bagaimana, itu pasti aja korupsi. Soalnya udah ditakdirkan dia harus korupsi. Iya. Nah seperti saya, udah ditakdirkan sama Tuhan itu harus di perjalanan kamu harus begitu. Jadi nggak bisa ngelak, itu Iya, takdir betul, Tuhan. betul. Itu takdir Tuhan. Jadi gimana ya Pak ya? Jadi kalau misalkan dikasih rezeki sama Allah teh mah mungkin rezekinya ada yang jalanannya halal, ada yang jalan enggak halal, gitu ya. ada yang jalan jelek gitu ada. Jadi itu mah udah takdir Udah dari takdir Allah. masing-masing. Iya. Udah punya perjalanan masing-masing. Iya. Pak, ngomong-ngomong, nama Bapak itu siapa Pak? Bapak Kaan. Bapak Kaan. Kaan dari lahir, dari kecil itu Kaan. Kalau ada yang bilang nama saya Eon atau Bapak Sara itu bukan. Bukan, itu ranihan anak-anak Kampung sini mungkin ya. Anak-anak Baragajul yang Iya, suka misalkan si A namanya Asep diganti dengan Ojot seperti itu, atau Ojan atau Iya. itu nama panggilan yang Iya, jadi yang benar. kan kalau orang Sunda mah suka ngelandihin Nah, orang kita gitu ya Pak ngelandihin ya. orang, gitu. Iya. Dan teman-teman misalkan kalau Dede misalkan suka nganclong kemana-mana, ya kasih nama Anclong. Iya. Gitu ya. Betul. Ini juga teman saya Pak. Namanya Randy ya Pak ya. Ya. Diganti jadi Ceceng gitu Nah, Pak. itu masih baik, Ceceng, Iya. masih baik. Masih baik ya Pak. Nah, Apalagi kalau yang namanya Oyo gitu ya Pak ya, Nah. diganti jadi Itik gitu. Di itu. kampung saya ada itu Pak. banyak dimanapun banyak. Iya. Seperti dia ganteng tapi ada codet sedikit, diganti dengan codet. Mm-mm. Itu karena ada codet dikit. Nggak tahu kenapa gitu ya Pak ya, pemikiran orang mah aneh-aneh aja gitu ya Pak ya. Ya, Malahan bukan di sini aja gitu mungkin ya Pak ya, di daerah seluruh luar. dunia itu Iya, pasti betul. Kalau anak jalanan, anak yang suka hidup di jalan itu pasti ada landian, ada panggilan sehari-hari. Kalau orang-orang yang tuh di pesantren, di sekolahan itu enggak bakalan gitu. Iya. Namanya orang pendidikan yang di pesantren, yang di sekolah itu enggak bakalan gitu. Soalnya merusak retopasi dianya. Iya, betul. Kalau saya kan sekolah kagak,
Begitu pendidikan kagak, saya nggak sekolah sampai SD pun kagak. Cuman pengalaman lancong aja kalau saya. Iya. Nah, Bapak kan nikah itu udah sering ya Pak ya? Ya. Nah, itu Bapak nemu ceweknya itu di mana Pak? Atau Kadang-kadang ada yang di rumahnya, seperti si ibu ini, Mm-mm. ibu yang ada di gubuk ini. Itu ketemunya waktu saya nengok cucu. Anak saya punya bayi, saya tengok dia pas ada di situ. Saya tanya sama anak, Neng, itu anak cewek siapa? Janda Pak, jangan main-main sama cewek, bapak mah suka ngeliat cewek, kata anak saya. Iya. Ya biarin saya tembak ya. Akhirnya saya kejar ke rumah anaknya, Iya. ditanya nggak mau baragajul, dia bilang gitu. Tanya aja Ya. kalau nggak percaya, nggak mau baragajul. Itu dulu waktu 85 tahun 85 Bu ya. Nah, 85 kawin 86 1986. Terus Bapak yang misalkan nemu ceweknya yang orang Sumedang, orang Ciamis, itu emang Bapak merantau atau gimana? Ya suka merantau terus, soalnya saya bukan orang baik. Iya. Bukan orang baik, suka merantau. Kalau nonton, kalau kerja di situ pasti ada cewek di situ, jualan di situ kan. Kalau saya jualan suka, bandar-bandar kayu, bambu suka. Nah lagi misalkan saya jual beli, lagi jualan itu cari dapat cewek kawin di situ. Nah makanya saya sekarang milih di tengah sawah ini biar Aman gitu ya? biar aman. Kalau setiap saya jalan kemana aja pasti dapat cewek. Jadi dapat disimpulkannya sama teman-teman semuanya, Bapak Kaan ini tinggal di tengah sawah ini ya Pak ya, untuk keamanan dirinya sendiri, terus menjauhi. terus yang keduanya biar apa ya, Bapaknya belajar merubah gitu ya Pak ya? Belajar merubah akhlak saya yang kagak baik. Iya. Berubah. Bagus nih Bapak, meskipun tinggalnya di sawah tapi ada niat Nah, yang tertentu di balik insya itu Allah, gitu ya Pak ya. insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dilindungi terus sama Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa ya Pak ya. Amin. Amin. Dan digampangkan untuk urusan mencari rezeki. Amin. Amin. Dan makin sukses gitu ke depannya ya Pak ya. Amin. Amin. Oh iya Pak, emang betul Pak di gubuk ini itu tidak ada listriknya gitu. Nggak ada. Tapi nggak ada. sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, Ya. ke apa, ngomongnya gubuk gitu. Ya, ya, Kan ya, kalau memang emang jelas gubuk kalau di ya, daerah Jawa. tapi itu gubuk. saya malah kurang enak gitu sama bapaknya. Enggak, Tapi kan kalau apa di adanya kampung nih. mah, di kampung mah gitu ya Pak, Saung. bisa disebutnya rumah juga gitu ya. Wah, rumah Tapi bukan kalau rumah. kalau di kota mah ini kelasnya disebutnya gubuk, Gubuk. mungkin ya. Kalau daerah Jawa itu daerah Indramayu ke Karangampel itu namanya ya gubuk ya. Gini. Oh iya Pak, istri Bapak sekarang ada di sini ya Pak ya. Ada di dalam. Saya boleh bertanya nggak Pak sama istrinya? Boleh. Boleh. Nah teman-teman, saya sudah dapat izin dari si bapaknya akan menanyakan reaksinya gimana tinggal di gubuk tengah sawah Nah, di mah, ini. lepoy, Gitu. ini. Oh, kadieu nah itu daun nanya lain nanya negatif. Oh jadi si ibunya Dimarahin anak yang bungsu. Oh, Itu dimarahin salah, anak yang bungsu gitu. gadis. Jadi Iya. dia nggak suka lihat ada mamahnya di YouTube. Iya. Kalau bapak mah nggak apa-apa. Ya, katanya, tapi jangan. saya nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan sama ibunya nggak mau gitu ya Pak ya, saya nggak bakal memaksakan karena itu ada haknya sendiri Ya, gitu. ya, ya. Jadi nggak baik juga gitu Ya. kalau saya datang-datang sini namu ya Pak ya, Iya. maksa buat Maksa nanya ke itu. ibunya gitu. Itu ya. Jadi Bu, mohon maaf gitu ya Bu ya. Padahal mah nggak ada salahnya, kenapa tinggal jawab nggak gitu. Sini kasihan orang jauh-jauh datang ke gubuk. Ini Oh iya Pak, itu di belakang lagi ngapain Pak? itu lagi masak air buat mandi. Oh masak air. Ini Oh saya jadi Bapak kalau apa mandi itu suka pakai air hangat ya Pak ya? Ini habis sakit kemarin kan sakit. Iya. Sekarang udah mau sembuh, cuman kalau nggak pakai air hangat nggak berani. Gitu. Karena sakitnya panas dingin, jadi harus pakai air hangat gitu. Terus Bapak kalau misalkan mandi itu di mana Pak? Di sini. Di sini gitu ya Pak ya, tanpa ada penutupan apapun Pak. Ada. Ya nggak apa-apa ya Pak ya, nggak ada penutup Nggak ada. apapun, ya nggak bakalan ada orang gitu ya. Kalau mulai jam 2 itu udah nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang cari rumput. Ya, kadang-kadang enggak gitu, yang cari rumputnya dari pagi. Kalau udah dia lohor mah udah jam 1 jam 2 itu udah nggak ada orang.
cuma ada saya doang, saya Iya. bukan orang ini. Nah teman-teman, kata si bapaknya bukan orang katanya, hantu. Kata istrinya juga hantu teman-teman tadi. Maaf dengan sangat maaf ya sama teman-teman yang di mana aja ngomong saya sampai begitu suka bercanda kalau Iya bagus Pak. Jadi kalau bercanda itu malah awet muda gitu ya Bu ya. kalau ada yang bilang saya bohong ya nggak apa-apa, yang bilang ya jujur ya alhamdulillah saya ngomong dengan apa adanya, dengan kejujuran saya. Memang ada yang dibohongi sedikit, nah itu saya jujur, ada yang dibohongi sedikit. Apa sebabnya? Karena harus seru, itu berdampingan dengan gubuk ini. Kalau masalah kawin, masalah lain enggak ada yang bohong. Kalau masalah kawin terus Kawin bukan enggak itu. masalah kawin, masalah yang lainnya mah nggak bakalan Enggak. ada yang dibohongin gitu. Enggak ada yang bohong. Maaf, enggak ada yang bohong. Apa adanya. Iya. Kecuali masalah gubuk ini ada yang ditutupi. Apa itu Pak? Yang ditutupi ya katanya 5 tahun itu. Oh Padahal belum gitu. 5 tahun. Itu saya jujur aja dah sekarang. Iya bagus. Tanggung. Lebih baik jujur gitu ya Pak ya daripada. Udah keterlaluan kemana-mana ditutupin ini. Sampai ke Papua kemana ini ada yang Iya. nelpon sama saya. Iya. Itu nelpon minta apa Pak? Biasa minta, ada yang minta jampe-jampe, ada yang minta diobati, ada yang minta ramuan. Ramuan apa Cuman, itu? Ramuan obat kuat katanya. Oh obat kuat. Tapi saya kan susah. Kadang di Papua di mana ngiriminnya saya. Betul. Jangankan buat ngirimin benda dari sini ke Papua, buat makan sehari-hari aja susah saya. Iya. Kecuali kalau misalkan Kecuali itunya dia datang ke sini. datang ke sini. Nggak punya duit saya buat mahar. Saya nggak minta mahar. Yang penting saya dikerjain sama dia. Berarti ngerjakan orang harus gimana. Betul. Nah, Atau enggak misalkan dari sana transfer misalkan ke nah, Bapak buat itu. ongkos kirimnya ya Pak ya, atau Enggak. transportasinya Kalau gitu. Kan saya orang bodoh. Seperti ada yang di HP SMS tuh merebet SMS banyak sekali. Itu saya nggak bakalan baca. Soalnya saya nggak ke sekolah. Kalau sama saya mending langsung telepon. Kalau bisa dijawab saya jawab. Kalau nggak bisa saya angkat tangan pasti gitu. Iya. Yang bisa saya kasih sekalipun jauh saya kasih. Yang enggak maaf gitu. Ini bukan karena duit, saya karena mau ibadah. Saya sama orang harus healing tolong. Iya. Misalkan kita lagi lemah masalah ini, saya punya, ya itu harus ditolong orangnya. Betul. Jadi sama orang mah harus tolong menolong. Saya harta banyak kagak punya, cuman pengalaman saya punya sedikit demi sedikit. Iya. Apa itu dibilangnya? Dikirakan sama Tuhan ngizinin saya nolong orang. Ya kalau nggak ada terasanya itu jangan salahkan saya. Ya namanya kita nggak bisa ninggalin yang di atas. Kita kan cuman makhluknya. Iya betul. Nggak ada yang bisa ngelebihi Tuhan, nggak. Jangan sok kita pintar, jangan sok kita bisa. Cuman ikhtiar semampu kita. Iya betul. Semampu kita itu bagaimana caranya. Kalau udah ikhtiar, nggak ada hasilnya, nggak apa-apa. Seperti kita sakit, nah, kalau ke dokter kan udah karuan itu penyakitnya itu. Iya. Tapi banyak yang nggak sembuh itu di dokter. Betul. Nah, itu mah udah takdir awal gitu ya Pak. Itu. Cuman dokter mah cuman jalan. jalan. Iya. Seperti misalkan ini ada orang peluh, apa itu sikusmennya nggak hidup. Iya. Udah 3 atau 4 tahun misalkan. Ke saya misalkan minta bantuan, saya bantu sekemampu saya. Cuman kalau enggak diijabah sama Tuhan itu jangan salahkan saya. Namanya ikhtiar. Iya betul. Ya, yang udah itu saya pernah ngobatin itu, insya Allah ada hikmahnya. Menjadi saudara, menjadi orang tua saya melainkan sampai sekarang itu ada. Cuman dia jangan bilang malu sama orang. Gitu. Ada sekarang masih ada orang itu yang ditolong itu. Cuman sama enggak mau. Sekarang aja tadinya saya main-main kok ngobrol sama Arul. Lagi main tuh di musola, tanya, dikirain enggak direkam. Enggak di kamera. Oh, malah direkam gitu ya. Malah di kamera. Akhirnya dia datang kemari. Iya. Nah, itu enggak tahu saya, tanggung udah aja bilang. Malah dia enggak nanya masalah kawin enggak. Cuma nanya masalah kunti, masalah orang-orang mistis ya. Saya bilangin aja itu. Ya kesini segala macam saya tanya, udah sejujurnya aja saya katakan. Iya. Terus Pak, kemarin juga hampir booming gitu ya Pak ya. Ya. Bapak itu
punya istri itu harus kuat. Nah iya Itu benar. betul Pak. Iya benar. Kita punya duit, punya mobil, punya rumah, apartemen, punya misalkan Iya. segala macam punya. Tapi si Kusmin yang nggak hidup bakalan bahagia itu cewek. Iya betul. Nggak bakalan bahagia nggak. Iya. Soalnya nafkah lahirnya penuh, nafkah batinnya nggak ada, itu nggak bakalan bahagia. Yakin nggak bakalan. Iya bahagia. betul Pak. Nah Antara teman-teman. lahir dan batin itu harus dipenuhi. Iya. Cuman jangan berlebihan. Yang minta 1 hari 1 malam itu biadab, apalagi sama bini. Berarti ngerusak anak orang. Iya, merusak betul. bini kita, merusak kita sendiri. Iya. Taruh jangan itu. Misalkan seperti ayam, cus, pleng, udah itu kayak ayam. Nah itu saya insya Allah agak beda daripada itu. Ya 1,5 jam itu udah biasa. Kalau saya mah nggak harus pakai obat, pakai apa, pakai ramuan, udah saya mah nggak. Melainkan ceweknya ada yang nantang 2 jam boleh kalau saya. Kalau nggak percaya silahkan sini datang, saya coba. Aduh. Bapaknya malah nantang nih sama cewek-cewek nih. Misalkan itu ini cuma humor. Jadi ini mah teman-teman mohon maaf jangan diambil hati Nah, atau jangan. jangan diambil apa-apa. Ini mah cuma bercandaan doang gitu ya. Bercanda. Jadi apa? Misalkan Bapak pernah nggak tuh wanita yang Bapak nikahin itu ya Ya. nggak apa nolak gitu Pak, atau udahlah Bapak ini mah gitu gini yang jadi ditolak saya itu sering yang nolak itu. Udah capek nggak mau dah. Saya mau tidur nggak mau, udah sakit. Itu banyak yang nolak gitu. Melainkan yang dia mau, saya nggak mau sering. Misal pikiran kita lagi kacau, iya itu kalau lagi kacau semua laki-laki itu pasti nggak mau apapun. iya Kalau lagi kacau pikirannya. Makanya kalau orang pikirannya lagi jernih, lagi tenang, itu pasti si Kusmin agak tenang juga. Nah apa yang dimaksud bapak itu si Kusmin itu ya nggak usah dijelasin ya Pak ya. Udah itu anak saya dengerin itu, anak gadis. Iya. Jadi si Kusmin itu ya teman-teman juga pasti paham ya Pak ya Paham apa si gitu. Kusmin apa. Si Otong gitu ya Pak. Otong bisa jadi. Si Otong. Jadi harus dilandihin ya Pak ya, nggak harus Iya, dijelasin itu. semuanya ya Pak. Antara anak-anak sekolah yang pada nonton dijelasin itu bukan Kusmin itu siapa. Ya, itu Terus kan, Pak misalkan nih Bapak menikah ya Pak ya sama wanita ya. Ya. Terus bapaknya terlalu kuat gitu sampai wanita itu minta cerai, ada nggak Pak? ada. Ada. Jadi bapak mah udah berpengalaman banget gitu ya Pak ya, dan udah Masalah gitu apa pengalaman. Cuman masalah pendidikan saya nggak punya. ya Nggak sekolah 1 SD pun kagak. ya wajar ya Pak. Semua orang juga ada kekurangan ada kelebihan gitu ya Pak ya. Makanya, seperti gini, ya sekolah sampai di perguruan tinggi misalkan, ini udah ngobrol ya. Kalau ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah seperti saya, kekurangannya saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kelebihannya saya ada kan jago kawin. Iya. Kelebihan saya. Iya betul. Padahal harta nggak punya, rupa segini ininya kok. Disebut saya ganteng kagak, disebut saya jelek juga kagak. Ya jadi seadanya ya Pak ya. Adanya itu, tapi ada kelebihannya saya. Banyak orang yang kelebihannya itu keberaniannya. Kok tapi Pak di YouTuber yang lain gitu ya Pak ya, Bapak itu malah 1 hari 1 malam gitu. Oh, itu mah waktu dulu lagi muda ditantangin, cuman nggak mampu. Bapaknya. Bukan, istrinya nggak mampu. Dia nantang, nggak mau dibayar. Jadi Iya. waktu kalau sama cewek sih, sama bini jangan. Itu sama orang nggak baik. Saya kan nggak punya duit, main cewek mau. Nah, saya punya duit cuman waktu 500 perak dulu. Itu terlalu gede, main cewek 500 perak terlalu gede. Kok saya biasanya 1.000. Kalau mau kamu 500 saya kasih gopay. Gini aja, saya nggak akan bayar, nggak akan minta bayaran kalau sanggup 2 jam, dia bilang gitu. Nah, saya jangan sampai 2 jam, jangankan 2 jam, 1 hari 1 malam sanggup bayar berapa kamu?
mau minta berapa? Saya minta 1 juta. Masih itu. Ya kalau lu mampu 1 hari 1 malam saya minta 1 juta, minta bayar 1 juta. Ya boleh, dia bilang gitu. Kok baru 2 jam dia udah taluk. Udah minta ampun. Iya. Jangankan 1 hari 1 malam, baru 2 jam udah taluk. Udah minta ampun. Makanya enggak. Dulu lagi muda, bukan sekarang. Oh Sekarang dulu udah itu mah tua, ya. Dulu itu. Jadi ini mah teman-teman cuma sharing-sharing aja gitu ya Pak ya. Nah, sharing-sharing gitu. Jadi dulu itu mah waktu saya muda. Cuman memang masih ada itu, cuman nggak dikasih sama siapapun barang itu. Soalnya itu pimadoroten, dosa. Betul. Nah Pak, karena ini mah ya kalau misalnya kelebihan Ya. membahas yang kayak gituan nggak enak juga gitu Ya, sama ya. penontonnya Pak ya. Ya, ya. Terus nanti si bapaknya takut ada yang ngomong segala macam yang nggak tahu mah gitu ya Pak ya. Ya. Kan orang-orang mah beda ya Pak ya. Ya. Kalau yang misalkan nggak tahu mah kan mikirnya yang aneh-aneh Ya, nantinya. negatif. Terus itu Pak, sekarang kan istri Bapak sekarang ada di sini ya. Mohon. Ya. Nah itu kalau malam-malam pernah nggak misalkan tinggal sendiri di sini gitu Pak? Kalau kemarin waktu habis nikah pernah saya maghrib ke kampung beli rokok, kopi. Terus di situnya ada yang ngobrol sama orang-orang sekitar sini. Akhirnya maghrib dulu, sembahyang dulu di situ. Habis sembahyang ngobrol, akhirnya nggak ingat bahkan di sini ada istri. Hujan. Nah, jam sebadak maghrib saya ke situ, pulang jam 11 malam mesin. Nangis datang sini. Oh nangis. Ya, tapi wah aya naon, siun, takut dia bilang. Emang betul itu Bu? Oh iya kata teman-teman, kata si ibunya iya. Terus ibu itu ngelihat nggak Bu? Atau ada yang ngeganggu gitu? Enggak. Yang cuma rasa takut aja maklum istri. Mohon maaf nih teman-teman, bukannya saya nggak sopan nanya dari luar ya Bu ya. Tapi emang ibunya lagi mungkin kurang enak, kurang fit ya Bu ya. Jadi ibunya juga emang pemberani gitu ya Pak ya. Berani juga udah saya masukin jampe-jampe, dia berani memang. Bapak punya jampe-jampe buat Cuman itu gitu. sekarang sudah tahu di YouTube itu di sini ada bapak, jadi dia takut. Itu tahu di YouTube itu sama anak di itu ini diperlihatkan sama bawa yang paling bontot itu. Ibu kok itu mah ini ada YouTube, ikut-ikutan orang tua udah mau mati, udah mau dikubur kok masih ikut-ikutan YouTuber, dia bilang gitu. Memalu-malukan anak, padahal udah namanya anak muda sih. Iya betul. Dia kan seorang gadis generasi penerus, melihat itu jadi malu sama teman-temannya di sekolah. Jadi itu nanyanya jorok, kalau yang dulu enggak. Yang kemarin kan hakim nanyanya yang jorok-jorok. Jadi ketangkep sama anak saya. Tapi saya mah Pak nggak berani gitu. Soalnya kan saya masih sekolah juga ya Pak ya. Jadi menjaga etika gitu ya Pak ya. Bagus. Itu ya. Kan itu mah masalah orang tua. Jadi saya mah kurang ngerti ya Pak ya. Bagus. Ya udah Pak, ini kan waktu sudah sore ya Pak ya. Saya juga nanti dari sini ke sana itu sangat jauh ya Pak perjalanan dari sini. Jadi takutnya saya malah nyangsang di mana gitu ya Pak ya. Soalnya kan perjalanan dari Gubuk ini ke perkampungan itu lumayan jauh ya Pak. Ada 1 kilo mungkin ya. Ada. Malahan lebih ya Pak ya. Kadang Nah, jadi cukup sekian dulu nih berbincang-bincang sama Bapak Kaan ini. Mudah-mudahan memotivasi ke teman-teman semuanya ya Pak ya. ya. Terus jangan melihat orang itu dari luarnya gitu ya Pak ya. Kalau belum tahu cerita yang sebenarnya gitu. Terima kasih juga buat Bapak sudah menerima saya dengan baik ya Pak ya. Amin. Kesini tapi saya malah mengganggu gitu, Bapaknya udah nahar cai ya Pak ya. Udah biasa. Udah masak air buat mandi malah diganggu sama saya gitu. Sama anak-anak mau lagi cari duit, cari usaha dengan jalan apa itu saya kan nggak enak dibaikkan. Mudah-mudahan Bapak juga digampangkan mencari rezeki ya Pak ya, dan mudah. makin sukses gitu ke Amin. depannya ya. Dan niat Bapak yang mau berubah itu Dijabah. terkabulkan ya, diijabah. Doanya dari semua kawan-kawan yang di mana. Oh iya Pak, saya punya amanah ya Pak ya dari Bapak Haji Rahmat Channel. Tapi jangan dilihat besar kecilnya gitu ya Pak ya. Meskipun ini amanah gitu ya Pak ya. Saya juga tidak tahu dalamnya berapa. Cuma saya mah udah dikasih juga
segini gitu, beginian. Ya. Jadi suruh sodakohin, ya saya amanahin ya Pak ya. Jadi buat teman-teman saya itu ngasih kayak gini itu biar transparan gitu ya Pak ya. Ya. Biar sama orangnya itu wah ini dimakan atau enggak gitu, atau dikasihkan atau enggak gitu. Jadi biar melihat gitu yang ngasihnya ya Pak ya. Ini Pak ada amanah dari Pak Haji Rahmat Channel. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan dilihat besar kecilnya ya Pak ya. Amin. Mohon diterima Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin ya robbal Usahanya alamin. maju, Amin ya maju. robbal alamin. Senangnya orang. Oh iya Pak, saya mau pamit aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak tidur aja di sini, Dek. Takut nggak bisa tidur saya Pak kalau di sini gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya bersilaturahmi ke rumah Bapak Kaan yang berada di tengah sawah gitu. Ibunya itu bilangnya gubuk-gubuk terus gitu ya Bu ya. Dan sayanya malah nggak enak gitu Bu. Enggak apa adanya. Ya. Kalau rumah bukan gini. Nah, mungkin segitu aja dulu ya. Jadi itulah kisah si Bapak Kaan yang pernah menikah 87 ya Pak ya. 87. Nah, itu real fakta, bukan mengada-ngada gitu ya Pak ya. Bukan. Mm, Tuhan saksinya yang Maha tahu. buat apa juga gitu ngebohongin orang banyak ya Pak ya, ke dosa-dosa gitu ya Pak. Dosa itu. Nah, mungkin segitu aja dulu, mudah-mudahan memotivasi buat teman-teman semuanya. Dan bagus juga tuh niat si Bapak tinggal di tengah sawah itu sangat bagus gitu, pengen merubah dirinya ke lebih yang baik lagi gitu ya Pak ya. Nah, mungkin segitu aja dulu. Mohon maaf bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Dan ke si bapaknya juga mohon maaf ya Pak ya kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari Bapak gitu. Ke ibunya juga ya Bu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.